Iran has been here for millennia. The people in this region have been here for millennia. Nobody's going anywhere. Total annihilation is not an option. No one peoples or country will disappear from existence by the wish or whim of any political actor. Beyond China, Malaysia, everyone looks vulnerable. Kalau kita negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik, yang macam mana cuaca hari ini di tempat korang semua? Kalau di tempat kampung saya di Indonesia, ini panasnya minta ampun, geng. Jadi yang pas, yang tepat untuk memberikan kesegaran tubuh kita, yaitu kita minum Milo Neslo, geng. Itu kesukaan saya, ataupun teh tarik, tebeng, itu paling sedap. Ini lagi-lagi Malaysia mendunia, geng. Di saat dunia itu krisis, hanya 2 negara antaranya yaitu Malaysia. Menurut JP Morgan, ramal Malaysia dan Cina tidak terjejah jika Asia berdepan kejutan tenaga global. Lalu macam mana nasib kedepannya di negara kita? Di Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, dan negara-negara lainnya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak dulu bersama-sama. Qatar sedia berdamai dengan Iran. Iran has been here for millennia. The people in this region have been here for millennia. Nobody's going anywhere. Total annihilation is not an option. No one peoples or country will disappear from existence by the wish or whim of any political actor. We will live next to each other. We will be neighbors for the future of humankind, and we have to find ways of living next to each other. This is a very difficult moment. Our country has been attacked. Our sovereignty has been attacked. We have seen the effects on our economy, on the daily lives of people living here, and we don't take it lightly, and we don't see the attacks on our sovereignty as something that we can live with. Now, that said, obviously living next to 90 million people in Iran, a proud people that we have shared the Gulf with for, as I said, millennia, will continue, and we will have to find a way past this. This is a very difficult moment, but we will find our way out of it. And I have to say here that our message was always to Iran, the brotherly relationship, the neighborly relationship between our peoples should take paramount over any other political consideration. The fact that they decided to attack our country like this does not show good neighborly relations or the essence of that brotherly relationship, but it is something that we don't find any alternative to in our region. Beyond China, Malaysia, everyone looks vulnerable. Malaysia clearly has some amount of a buffer, which you can say coming from net energy exports which they have. Plus, at a starting point, fiscal deficit was very much well under control due to government policy, inflation not being significantly high enough. So they have buffers in place which will not just support equity as an asset class, but even their currencies too. Then comes China. 5%. Habis lah JP Morgan. Walaun confirm panggil JP Morgan ni Walanun lah lepas ni. Kan? Walaun baru tengah duk syok ni. Balun Madani, Balun Anwar Ibrahim. Pasal apa yang berlaku dalam dunia ni, tiba-tiba JP Morgan, salah seorang yang sangat berpengaruh penganalisis ekonomi dunia, orang besar bank dunia, buat ramalan, kata negara China dengan Malaysia tak akan terjejas, atau dalam bahasa lain, China dan Malaysia akan kekal steady walaupun dunia berdepan risiko kejutan tenaga. Wow. Kita tahu banyak negara Asia ni bergantung dengan minyak
minyak, gas daripada luar. Jadi bila harga tu melambung naik, memang semua benda jadi berpotensi jadi mahal lah. Sampai ke barang dapur rakyat boleh naik, bil elektrik boleh naik. Maka kehidupan rakyat itu boleh terkesan lah. Namun dalam banyak-banyak negara itu, JP Morgan ni sebut 2 negara sahaja yang dia ramal akan kekal bertahan, steady, iaitu China dengan Malaysia. Wow. Orang macam JP Morgan ini sebut negara kita Malaysia sebaris dengan negara kuasa besar, China. Kau bayangkan hari ni. Tapi kalau tanya walaupun dia tak percaya JP Morgan ni, dia tak heran JP Morgan ke siapa ke, yang dia percaya Papa Gomo. Dia lagi suka petik kenyataan-kenyataan pemimpin PAS dalam Harakah Delhi, yang itu dia percayalah. Sufi Kamari tu dia suka dengar lah. JP Morgan ke apa ke, dia tak heran. Jadi terbaiklah Kerajaan Madani, itu je lah aku nak bagi tahu. Terbaik Kerajaan Madani, terbaik Datuk Syed Anwar, terbaik menteri-menteri yang buat kerja buat kerja memulihkan negara ini semua. Terima kasih kerana menjaga negara kita ini, dan insya-Allah semoga negara kita ini akan terus bertahan. Amin. Dalam keadaan sekarang ni. Hari ni JP Morgan buat analisis Rajiv Batra. Dia kata Malaysia dan juga China ni mampu bertahan dalam isu kenaikan harga minyak dunia ni. Kau bayangkan. Okay. Right now in this environment, within Asia, if I will say, beyond China, Malaysia, everyone looks vulnerable. Malaysia clearly has some amount of a buffer, which you can say coming from net energy exports which they have. Plus, at a starting point, fiscal deficit was very much well under control due to government policy, inflation not being significantly high enough. So they have buffers in place which will not just support equity as an asset class, but even their currencies too. Kau cuba tengok berita tu. Tengok negara-negara lain macam mana susahnya minyak tak ada ni. Kerajaan orang tak boleh nak tanggung subsidi. Tak boleh nak bagi harga minyak tu lebih murah. Dengan harga kenaikan minyak dunia sekarang ni akibat perang ni, tak boleh nak bagi. Tengok stesen-stesen minyak dekat negara luar sampai tutup, sampai berebut-rebut. Minyak pun nak kena catu. Harga elektrik pun naik tinggi, barang-barang harga pun naik. Ni sampai kopah kita orang ni nak ambil minyak, curi minyak. Kita di Malaysia ni alhamdulillah tuan-tuan, kita pergi stesen minyak atau kita isi minyak, tak terasa kenaikan minyak dunia ni. Tak macam negara-negara jiran kita ni rasa. Kerajaan masih tanggung RM1.99 seliter. Kalau diesel pula, kenderaan diesel, syarikat tu ada kenderaan diesel, dapat fleet card. Kalau kenderaan persendirian, kerajaan bagi 300 sebulan. Memang ada kenaikan, tapi tak terasa macam negara-negara jiran yang lain. Kita pergi stesen minyak mana-mana pun masih buka lagi, tak tutup. Tak kena catu minyak, tak huru-hara dalam Malaysia ni, alhamdulillah masih lagi mampu bertahan. Yang kau pergi maki hamun PM, maki hamun kerajaan tu dah kenapa? Kau tengok negara jiran kita, Indonesia, Thailand, macam mana dia puji Malaysia. Kalau boleh dia orang nak tau. Harga minyak dia orang ni macam mana kerajaan kita bagi RM1.99, tapi tak boleh. Kau dengar JP Morgan kata apa tadi? Sebab apa Malaysia ni mampu bertahan dalam isu kenaikan minyak dunia hari ni, sedangkan negara-negara lain ni dah huru-hara. Sebab apa? Ekonomi stabil, pelaburan, diplomasi yang tertinggi. Inilah yang kau maki PM sebelum ni. Yang kau kata sekejap call sana, sekejap call sini, pergi negara sana, pergi negara sini, balik lepas tu umum pelaburan ratus bilion tak nampak pun. Macam-macam lah. Bila kerajaan nak buat apa? Subsidi daripada subsidi pukal ke subsidi berasas. Korang kutuk. Ni sekarang ni kau nampak kan apa hasil dia. Kalau kau tak nampak lagi, aku tak tahu nak cakap apa. Elok lah. Kalau kau tak nampak lagi, elok lah kau pergi duduk Thailand, kau pergi sepadan je kayu hitam ke mana tu. Kau pergi masuk ke Thailand, kau duduk sana 2 bulan, bawa kereta kau pergi sana. Nak tengok rasa macam mana. Dengan fakta-fakta macam ini, bukan Malaysia ingin dipuji, tapi dunia yang memuji Malaysia. Dan kebaikan Malaysia ini macam tak ada ukur, geng. Yang kemarin pemimpin kita Prabowo Subianto meminta bantuan kepada PMX ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dia bantu.
pemimpin kita dan Perdana Menteri Malaysia itu hubungannya sangat erat. Akan tetapi dengan fakta-fakta yang macam ini yang udah diakui dunia, ada beberapa pejabat-pejabat Indonesia yang kebakaran jenggot, yang selalu iri dengan Malaysia, tapi tak kesampaian. Lalu macam mana pejabat-pejabat Indonesia untuk menguatkan mental rakyatnya? Atau akankah dia itu buat drama ataupun sesuai berbicara dengan fakta? Kita simak dulu video yang berikutnya. Kalau kita negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita masih kampanye tuh. Kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Berarti timnya bagus sekali di sini. Dan pada waktu harga BBM naik ke level yang tinggi itu, saya diundang ke Kertanegara. Ditanya, kan kiranya waktu udah kacau harga minyak ini. Wah, itu pasti anggaran kacau nih. Ditanya sama Presiden, gimana APBN? Aman Pak. Oh aman. Kalau 100, aman Pak. Sudah kita itu sampai 100, aman semua. Artinya ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk itu mengamankan itu. Tahu nggak, Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Wow. Tahu CPO? Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran, dia hanya kuasai 20%. Yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup, jadikan margarin, itu kiamat itu dunia. Ini kita kuasai dengan Malaysia 80%. Tapi kita 58%, sekarang 60% lebih. Nah 60% ini, kalau kita olah menjadi minyak kelapa, kita olah menjadi margarin, kita olah menjadi skincare, nggak perlu ke Korea Selatan. Bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia udah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa sonar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear. BBM berbentuk bensin, sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk crude-nya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dan total kebutuhan kita. Tapi saya yakin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Kesombongan pejabat kita ini dah naik level ya sampai ke langit ya. Dia itu tak tengok apa macam mana keadaan di Kalimantan, di Aceh, dan di daerah pelosok-pelosok lainnya. Dia orang itu masih kesusahan minyak. Tempat saya saja ini, bahkan sampai saat ini, hari ini, kita nak cari gas LPG aja susah. Kita nak bersuara, apakah kita sebagai rakyat kecil ini didengar? Kemarin Indonesia dibantu oleh Perdana Menteri Malaysia. Bukannya berterima kasih, akan tetapi menguatkan rakyatnya demi menguatkan mentalnya, rela berucap macam itu. Bercakap setinggi langit, tapi pada faktanya masih ramai rakyat yang kehabisan minyak, sampai ada yang pingsan untuk berebut minyak LPG dan harganya tak merata. Apakah inilah Indonesia? Sekarang kita tengok penjelasan dari netizen Malaysia. Sebab dia orang mengeluarkan statement yang bertajuk Malaysia negara pengeluar minyak. Kenapa terkesan dengan perubahan minyak global? Kita simak dulu bersama-sama. Malaysia ni kenapa kita kena import minyak? Okay. Sebelum kita cerita pasal minyak, kita kena cerita pasal energi dulu. Kita kena cerita pasal energi. Energi ni adalah tenaga lah. Tenaga ni apa? Tenaga ni dia termasuk pelbagai produk. Contohnya macam minyak mentah, iaitu crude oil, natural gas, lepas tu
arang batu, elektrik dan sebagainya. Ini kita kategorikan sebagai energi. Untuk energi ni, rakyat Malaysia kena faham bahawa Malaysia adalah net energy exporter. Ini bermaksud, apa maksud net energy exporter ni? Nilai energi yang kita ekspor, maksudnya yang kita jual, ekspor ni kita jual lah, adalah lebih tinggi daripada nilai yang kita beli ataupun import. Right. So, ekspor tolak import jadi positif. Jadi dia adalah net energy exporter. Okay. Nilai dia surplus. Nilai dia positif. Sebab tu kita adalah net energy exporter. Alright. Contohnya macam minyak mentah kita ekspor atau kita tapis. Gas asli natural gas ni kita adalah pengeksport yang utama. Boleh katakan antara pengeksport utama dekat dunia lah. Lepas tu produk petroleum. Kita pun ada ekspor. Tapi kita pun ada bawa masuk juga. Lepas tu arang batu. Arang batu ni banyak Malaysia gunakan untuk apa? Untuk menjana tenaga elektrik. Jadi untuk arang batu ni kita banyak bawa masuk. Jadi kiraannya adalah defisit ataupun negatif lah. Jadi lepas tu kita ada elektrik. Elektrik ni kita contohnya macam tenaga sumber daripada tenaga hidro, solar. Okay. Ini kita pun ada ekspor juga. Jadi kesemua ni kita campur tolak ni kita dapat surplus. Okay. Kita dapat surplus, so kita adalah net energy exporter. Tapi walaupun kita adalah net energy exporter, kalau kita zoom dekat produk petroleum bertapis, iaitu petrol dan juga diesel, kita adalah net importer. Untuk energi, total energi, kita adalah net exporter. Tapi kalau kita zoom dekat petroleum, kita adalah net importer. Faham tak? Untuk produk bertapis petrol dan juga diesel. Kenapa? Sebab kapasiti penapisan domestik kita, dia tak cukup ataupun dia tak sepadan lah dengan jenis permintaan tempatan. So apa maksud dia? Maksud dia walaupun kita ada minyak mentah sendiri, betul, kita ada minyak mentah sendiri, kita keluarkan minyak mentah sendiri, tapi kita masih perlu import petrol yang siap daripada luar untuk memenuhi permintaan harian dalam negara kita. Okay, ini menunjukkan satu keadaan ataupun realiti penting dalam ekonomi kita, okay, iaitu kita kuat dalam upstream. Upstream ni apa? Upstream ni adalah pengeluaran. Peringkat pengeluaran, kita panggil dia sebagai upstream. Akan tetapi, kita masih bergantung kuat kepada downstream. Okay? Downstream kita masih bergantung kepada luar. Okay? Downstream ni apa? Downstream ni adalah penapisan dan juga produk-produk akhir. Contohnya, petrol yang sudah ditapis, diesel yang sudah ditapis. Ini semua perlukan penapisan. Kau ingat kau korek daripada bumi ni, keluarkan minyak tu, kau terus boleh pump dekat kereta kau. Tidak. Dia perlukan penapisan. Okey? Sebab itu, dia ada isu harga subsidi dan juga harga runcit. Dan sebab itulah kita masih lagi terdedah kepada harga global. Jadi janganlah cakap apabila kita ni negara pengeluar minyak, kita imun, kita tak terlepas daripada perubahan harga minyak global. Okey? Kita pun mengimport juga. Jadi kita pun kenalah tanggung perubahan harga minyak dekat global. Alright? Strategi ekonomi negara demi menjaga hubungan antara negara lainnya memang dibuat macam itu, geng. Di seluruh dunia, bukan hanya Malaysia saja. Tapi dengan adanya fakta krisis minyak, jadi Malaysia akan memutuskan kalau tak boleh mengambil ataupun tak sesuai mengambil minyak dari luar, maka Malaysia boleh buat sendiri. Ini yang membuat terkejut dunia. Malaysia negara kecil aja boleh buat benda macam itu.
Baik geng, saya memberikan sedikit aja tambahan, mungkin ramai rakyat Indonesia ataupun rakyat Malaysia yang tak tahu ini pasal harga minyak diesel antara di Indonesia dan juga di Malaysia. Kalau di Indonesia saat ini harga yang bersubsidi RON 90 itu Rp10.000 dan minyak diesel yang bersubsidi itu harganya Rp6.000. Rp6.000 itu setara dengan tak sampai Rp2 lah ya, Rp1,5 macam itulah. Sementara kalau RON 95 minyak petrol RON 95 di Indonesia ini Rp10.000, itu setara dengan Rp2,5. Lebih mahal petrol RON 90 dibandingkan minyak diesel. Kalau di Malaysia sebaliknya, di Malaysia itu lebih mahal minyak diesel dibandingkan minyak petrol. Petrol RON 95 di Malaysia ya. Di Malaysia harganya Rp1.99. Itu setara dengan 7 sampai 8.000 rupiah Indonesia. Kenapa demikian berbeda? Kenapa Indonesia lebih murah diesel sementara di Malaysia lebih mahal diesel? Itu karena penggunanya di Indonesia yang kendaraan beroda 4, mobil, kereta ataupun truk, lori itu sangat berkurang. Maka dari itu lebih mahal petrol sebab yang memakai itu lebih banyak. Kalau di Malaysia kebalikannya, di Malaysia ini yang mahal minyak diesel. Sebab apa? Orang-orang sana lebih puas memakai minyak diesel. Yang kita tahu ya, kalau kendaraan yang memakai minyak diesel itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan petrol. Apakah ini yang menunjukkan bahwasannya rakyat-rakyat Malaysia itu kaya-kaya? Coba tulis di kolom komentar geng, macam apa pendapat korang mengenai hal ini. Dengan semua yang saya tanyakan ini, apabila ada salah tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf ya sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.